Komplek Lutfia Tunggal, Blok C nomor 28, Jalan Irigasi, Martapura, Kabupaten Banjar. Alamat kantor Jalan Ahmad Yani, kilometer 22, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Nomor HP 0812 5180 235. Lewat pendidikan S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Ahmad Yani, Kota Banjarmasin. Pengalaman jabatan beliau adalah pertama sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Kepala Seksi Administrasi Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Kepala Seksi Tenaga Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, dan sekarang adalah beliau menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilakan kepada Bapak narasumber untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas ya Bapak Ibu. Bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati panitia, Pak Sarkani, Pak Lukman, dan ada operator, Pak Rian. Yang saya hormati seluruh peserta Diklat Tata Naskah Dinas PJJ di wilayah Kutai Kartanegara. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertatap muka walaupun cuma lewat virtual dan semata-mata ingin menggali ilmu, semata-mata ingin sharing tentang kebijakan diklat. Selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Peserta yang dirahmati Allah, hari ini sesuai dengan penjadwalan panitia meminta saya menyampaikan ya mungkin bukan materi tetapi kita sharing tentang kebijakan tentang diklat khususnya di lingkungan Kementerian Agama. Konteksnya adalah dengan diklat teknis tata naskah dinas. Kalau kita bicara tentang kebijakan Bapak dan Ibu, tentu ini akan bicara regulasi kita. Kita bicara peraturan. Saya yakin akan ngantuk nanti nih. Iya Bapak Ibu ya. Permasalahannya kita akan bicara ke regulasi nanti banyaknya gitu. Oke, saya menghemat waktu saja karena ada beberapa kegiatan lagi. Kenapa data naskah dinas ini menjadi salah satu program kami di tahun ini? Ini salah satunya, mungkin silakan Pak Aryan, ini dilanjut. Ini, jadi maksud dilaksanakannya diklat tata naskah dinas PJJ ini, pertama-tama saya jelaskan dulu, seyogianya kami tim Balai Diklat akan datang ke Kutai Kartanegara harusnya dalam rangka untuk melaksanakan DDWK. Jadi harusnya konsep dasarnya, konsep awalnya adalah kami melaksanakan DDWK, Diklat di Wilayah Kerja di Kutai Kartanegara. Namun dengan seiring dengan adanya pandemi corona ini, lalu seluruh kegiatan di Balai Diklat, baik yang bersifat reguler, bersifat DDWK, itu kita revisi menjadi pelatihan jarak jauh. Mungkin agak sedikit ada berbeda, selama ini kita menyebut istilah diklat. Jadi sekarang konteks di sini saya menyebutnya adalah PJJ. PJJ berarti pelatihan jarak jauh. Nah ini regulasinya, nanti akan kita lihat regulasinya. Lalu kenapa jadi tata naskah dinas ini tahun ini menjadi satu sentuhan dari Balai Diklat? Kenapa di sini maksudnya adalah pedoman tata naskah dinas dimasukkan sebagai rujukan atau acuan bagi satuan organisasi atau kerja dalam pembuatan dan pengelolaan naskah dinas.
setiap unit kerja pada Kementerian Agama. Intinya adalah agar tata naskah dinas ini nanti akan sama gitu loh. Bagaimana kita menafsirkan pelaksanaan tata naskah dinas. Saya tidak masuk ke substansi, nanti akan terjadi double dengan pemateri. Khusus bicara tata naskah dinasnya sudah dijelaskan oleh narasumber kami, oleh Pak Rian ya, Pak Rian. Nah itu semua sama. Jadi yang berkaitan dengan tata naskah dinas tentu tidak akan lepas nanti dari Peraturan Menteri Agama nomor 16 ya, 2009, kalau saya tidak salah. Nah tujuannya apa? Pedoman tata naskah dinas bertujuan untuk menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif. Di sini penekanannya di sini hanya masih tulis, tapi seiring dengan pandemik maka komunikasi tulis juga sudah mulai ditinggalkan ini dengan adanya paperless gitu ya. Oke, silakan Pak Rian, dilanjut. Ini sasaran penetapan pedoman tata naskah dinas Kementerian Agama adalah tercapainya kesamaan pengertian bahasa dan penafsiran yang penyelenggaraan tata naskah dinas. Terwujudnya keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum. Tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas. Berkurangnya tumpang tindih salah tafsir dan pemborosan. Disadari atau tidak, di dalam kita menyelenggarakan tata naskah dinas, saya sedikit masuk ke substansi, itu kadang-kadang masih ada yang berbeda. Antara satu satkar dengan satkar yang lain kadang-kadang masih berbeda di dalam menafsirkan membuat satu tata naskah dinas. Apa itu yang dimaksud dengan tata naskah dinas? Saya yakin sudah dijelaskan oleh Pak Rian Hidayat, sudah jelas dijelaskan oleh beliau. Nah ini sebenarnya tujuannya adalah agar kita sama pada saat kawan-kawan di Kukar membuat satu surat sama dengan kawan-kawan di Tanah Laut misalnya, dengan kawan-kawan di Kutai Timur sama, karena acuannya sama begitu. Tidak berbeda acuannya sehingga kita tidak terjadi salah tafsir. Baik, silakan dilanjut. Ini silakan asasnya sudah, silakan dilanjut Pak Rian. Ini konteksnya. Nah ini acuannya adalah ke KMA 9 2016. Saya yakin sudah dijelaskan ini diberlakukan di tanggal 22 Januari. Nah sekarang saya pengen masuk ke kebijakannya. Saya sudah tadi mengatakan tidak masuk ke substansi. Kenapa? Karena substansi itu menjadi ranahnya narasumber kami. Kami akan masuk kenapa kebijakan diklat ini berlangsung. Kenapa kebijakan diklat ini dilaksanakan. Kita mungkin masuk ke awal saja Pak Rian. Nah ini, Bapak Ibu yang kami hormati, peserta yang dirahmati Allah. Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin itu tidak ujuk-ujuk begitu saja melaksanakan sebuah kegiatan. Dulu ada beberapa regulasi yang berlaku. Terakhir, Balai Diklat itu ada organisasi tata kerja Balai Diklat Keagamaan. Itu diterbitkan mengacu kepada Peraturan Menteri Agama nomor 59 tahun 2015. Nah ini beberapa kali terjadi beberapa kali perubahan Bapak dan Ibu. Tahun 2015 sudah berubah. Tahun 2019 berubah lagi ini sebenarnya. Ada PMA 10 tahun 2010. Tapi perubahannya itu hanya menyangkut wilayah kerja. Nah, di dalam PMA 59 tahun 2015, di dalam tentang bicara tentang organisasi tata kerja Balai Diklat, itu ada beberapa komponen yang harus menjadi perhatian. Itu tentang penyusunan, rencana, dan program Diklat. Lalu tugas lain adalah menyelenggarakan Diklat Tenaga Administrasi dan Diklat Tenaga Teknis Pendidikan Keagamaan. Ini tusi kami, menyelenggarakan Diklat Tenaga Administrasi dan Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Salah satu yang berjalan sekarang tentang Diklat PJJ Tata Naskah itu adalah tusi, menjadi salah satu tusi dari Diklat Tenaga Administrasi. Baik, Pak Rian silakan dilanjut. Bapak dan Ibu kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan ditulis saja di chat, nggak apa-apa. Jadi saya sambil jalan saya bisa sambil memberikan respon. Baik, lalu dasar hukumnya apa kami melaksanakan sebuah kegiatan gitu. Tadi sudah saya katakan PMA 59 itu menjadi dasar hukum adanya Balai Diklat. Lalu
bagaimana bisa Balai Diklat bisa memiliki sebuah kewenangan melaksanakan sebuah kegiatan. Acuannya adalah PMA nomor 75 tahun 2015. Ini berlaku di tahun 2015 sampai kepada tahun 2020 tadi. Terakhir dirubah dengan PMA nomor 19 tahun 2020. Nah, kenapa tadi saya menyebut istilah pelatihan itu adanya di PMA nomor 19 tahun 2020. Kalau saya masih mengacu ke PMA nomor 75 tahun 2015, kita mengenal istilah pendidikan dan pelatihan. Dahulu itu tahun 83 sampai berlaku di 2015, kita mengenal istilah pendidikan dan latihan. Ini Pak Sarkani masih ingat. Karena Pak Sarkani ini diangkat di tahun 80-an juga dia. 90-an ya. 80-90. Kita berlakunya itu bahasa adalah pendidikan dan latihan. Nah, paradigma ini berubah. Di PMA 75 berubah istilahnya pendidikan dan pelatihan. Lalu begitu terbit PMA nomor 19 tahun 2020 berubah menjadi pelatihan. Tidak lagi pendidikan dan pelatihan tapi pelatihan. Tidak menutup kemungkinan nanti pada saat terbit lagi PMA baru tentang penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia bisa terjadi nanti pelatihan dan pengembangan SDM. Ini tidak menutup kemungkinan. Siap setelah dilatih tentu dia dikembangkan. Baik, kita lanjut silahkan. Ini salah satunya di pasal 2. Di dalam PMA 19 tadi disebutkan penyelenggaraan pelatihan SDM bertujuan mengembangkan kompetensi SDM meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Ada 3 poin di sini yang menjadi tujuan dari pelatihan ini Bapak dan Ibu. Boleh dilihat di sini meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Knowledge, skill, attitude. Ada 3 ya. Tujuan akhirnya ini nih. Mengembangkan kompetensi SDM meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Kalau tiga komponen ini tidak tercapai, maka perlu dipertanyakan. Apakah diklat kami kurang efektif? Apakah peserta tidak aktif, apakah diklat kami gagal, maka di sini menjadi ukurannya nanti. Apakah ada perubahan dari peserta diklat? Karena tujuannya adalah peserta diklat, tujuannya adalah peserta pelatihan. Penyelenggaraan pelatihan SDM bertujuan mengembangkan kompetensi SDM. Kalau 3 komponen ini ternyata di akhir kegiatan tidak ada perubahan, maka itu perlu kita evaluasi ulang. Di mana sebenarnya permasalahannya? Apakah di inputnya, apakah di prosesnya, apakah di output, apakah di outcome-nya yang terjadi ada kesalahan. Bisa jadi inputnya tidak sesuai gitu loh. Bisa jadi inputnya tidak sesuai. Kalaupun ada kesesuaian inputnya, prosesnya bisa terjadi mungkin ada kelemahan di proses. Sehingga ini saling keterkaitan dalam siklus sebuah diklat. Ini juga akan 3 ini sebenarnya akan ketergantungan Balai Diklat terhadap panitia adalah melaporkan dari 3 komponen ini. Bagaimana pengetahuan peserta, apakah terjadi peningkatan, keterampilannya terjadi peningkatan, terjadi perubahan, sikap dan perilakunya apakah terjadi perubahan. Jangan-jangan begitu di diklat, begitu dilatih, ada pelatihan, ternyata sikap perilakunya tidak berubah. Ini juga harus menjadi perhatian kami. Karena ini adalah menjadi tujuan akhir dari penyelenggaraan sebuah pelatihan. Nah, 3 komponen inilah sebenarnya yang menjadi evaluasi dari kawan-kawan panitia. Apakah ada perubahan di pengetahuannya? Makanya ada apa tidak ada pretest enggak? Ada enggak? Enggak. Ada istilah, kalau dulu ada istilah pretest dan posttestnya, di situ akan mengetahui tentang pengetahuan kita. Di sini keterampilannya bagaimana, sikap perilakunya bagaimana, disiplinnya bagaimana. Ini Bapak dan Ibu saya tekankan sini karena di sini adalah tujuan akhirnya di sini. Baik Bapak dan Ibu kita lanjut, silakan. Nah ini pasal 3 penyelenggaraan pelatihan SDM ditujukan bagi siapa? Oke PNS. Mungkin di dalam pelatihan ini ada yang non PNS mungkin, ada yang dari P3, P3K-nya, ada pegawai negeri.
apa ya istilahnya, pegawai non pegawai negeri aparatur sipil negara, PNPASN, dan masyarakat. Di sini perubahannya Bapak dan Ibu. Tadi saya katakan di awal, regulasi yang menaungi pelaksanaan diklat di dalam Balai Diklat adalah PMA 75. Di PMA 75 itu tidak pernah disebutkan ada bahasa masyarakat. Tetapi begitu terjadi perubahan di dalam PMA 19 2020, di sana disebutkan satu kalimat tambahan yaitu masyarakat. Tentu kita bertanya masyarakat yang mana begitu ya. Masyarakat yang mana? Kita Balai Diklat itu juga memiliki kewenangan untuk melatih masyarakat yang menyelenggarakan tusi dari Kementerian Agama. Ini mereka penyelenggara, misalnya katakanlah petugas haji yang dari masyarakat itu kita memiliki kewenangan untuk melatih mereka. Terus pengelola zakat, keluarga sakinah yang tidak dikelola oleh di KUA atau di Bimas, kita juga melaksanakan di sana. Malah dulu ada penyelenggara apa ya dulu ya, zakat dari masyarakat juga bisa kita sentuh di sana. Di sini yang ada tambahan satu poin, masyarakat inilah sebenarnya yang menjadi acuan, menjadi perubahan inti di dalam PMA 19 tahun 2020. Boleh, Pak Rian silakan lanjut. Bapak dan Ibu kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Langsung saja di chatting saja, jadi saya bisa membacanya. Oke, Bapak dan Ibu, penyelenggaraan pelatihan SDM terdiri atas pelatihan dasar dan pelatihan dalam jabatan. Pelatihan dasar dulu Bapak dan Ibu lebih mengenal mungkin prajabatan. Itulah disebut dengan sekarang pelatihan dasar. Latsar istilahnya sekarang. Dulu prajabatan. Sekarang ada yang dikenal dengan pelatihan dasar dan pelatihan dalam jabatan. Pelatihan dalam jabatan sama, itu kayak dulu juga gitu ya. Oke, silakan dilanjut Pak Rian. Oke, di pasal 6 dari pasal 6 dari PMA 19, pelatihan dalam jabatan sebenarnya dimaksud dalam pasal 4 terdiri atas pelatihan kepemimpinan, pelatihan fungsional dan pelatihan teknis. Pelatihan kepemimpinan kalau Bapak dan Ibu dulu orang-orang kepegawaian mungkin ada di sini ya, Eka dulu di kepegawaian nih. Sering dulu mungkin membuatkan satu surat tugas tentang pelatihan kepemimpinan di Diklat PIM 4 dulu. Ini di sini masukkan di PIM pelatihan kepemimpinan. Ada pelatihan kefungsional dan pelatihan teknis. Jadi pelatihan fungsional ini sentuhannya nanti ke guru, ke tenaga-tenaga jabatan fungsional tertentu, pelatihan fungsional. Pelatihan teknis sekarang yang kita laksanakan tata naskah dinas ini masukkan di ranahnya adalah di pelatihan teknis. Oke, silakan. Ini Bapak dan Ibu, tadi yang saya sebutkan pelatihan kepemimpinan, ada 4. Kita Balai Diklat dari 14 balai, tadi saya sebutkan di PA awal, di PMA 59, itu ada 14 Balai Diklat. Salah satunya adalah Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin yang membawahi 4 provinsi. 4 provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Tadi saya sebutkan ada perubahan PMA 10 tahun 2020 itu adalah memasukkan wilayah Kalimantan Utara ke dalam wilayah Kalimantan, masuk ke dalam Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Kalimantan Utara itu dulu menyatu dengan Kalimantan Timur. Nah lalu tadi saya sebutkan tentang pelatihan kepemimpinan. Lalu kewenangan Balai Diklat di mana? Dari 4 pelatihan kepemimpinan nasional ini, Balai Diklat memiliki kewenangan dan terakreditasi melaksanakan pelatihan kepemimpinan pengawas. PKP. Dulu bahasanya adalah Diklat PIM 4. Dulu sebelumnya dikenal dengan istilah ADUM, dikenal dengan istilah SPADA. Nah itu sekarang berubah menjadi pelatihan kepemimpinan pengawas. Pelatihan kepemimpinan administrator itu ada di Pusdiklat. Pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, tingkat 1 itu adanya di lembaga administrasi negara. Jadi kita ada di pelatihan kepemimpinan pengawas. Boleh ya. Pelatihan fungsional administrasi, fungsional pendidikan, dan fungsional keagamaan. Nah ini sementara tadi kita banyak berjalan kegiatan
pelatihan fungsional pendidikan, pelatihan fungsional keagamaan. Kayak yang pernah dilakukan di Kutai Kartanegara, beberapa waktu yang lalu kami melakukan kerjasama dengan seksi pendidikan madrasah, itu melaksanakan pelatihan fungsional tentang pendidikan. Waktu itu sentuhannya adalah kepala-kepala madrasah di wilayah Kutai Kartanegara. Lumayan berapa hari kami ada di sana. Harusnya nih masih ada tahap ketiga, untuk melaksanakan pelatihan fungsional pendidikan kepala madrasah di wilayah Kutai Kartanegara. Baik, silakan dilanjut. Pelatihan teknis tadi saya sebutkan adalah pelatihan teknis tenaga administrasi seperti yang sekarang berjalan. Pelatihan teknis tenaga pendidikan, pelatihan tenaga teknis keagamaan. Ini juga berjalan di kami tadi kegiatan tentang kepenyuluhan itu di tenaga keagamaan. Kalau tenaga pendidikan tentu sentuhannya adalah ke guru nanti. Kalau pelatihan teknis tenaga administrasi lebih banyak kepada ASN kita. Nah ini Bapak dan Ibu perlu saya informasikan juga di tahun 2021. Ya, tahun 2021 itu program kerja Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin itu akan sangat padat nanti. Sangat padat sentuhannya adalah kepada khususnya di pelatihan tenaga administrasi itu sentuhannya kepada PJJ peningkatan wawasan kebangsaan yang moderat. Sentuhannya ini adalah ASN. Jadi sentuhannya ASN tenaga administrasi. Demikian juga yang kami di seksi Diklat Tenaga Teknis Pendidikan Keagamaan, itu nanti akan ada sentuhan kepada tenaga teknis keagamaan, juga bicaranya tentang kepada penyuluh dan penghulu, yang sentuhannya adalah tentang peningkatan wawasan kebangsaan yang moderat. Itu mencapai kurang lebih 50 kegiatan, khusus untuk pelatihan tenaga teknis administrasi, yang arahnya adalah peningkatan wawasan kebangsaan. Ini luar biasa di tahun 2021, ya tentu kalau sentuhannya itu per kabupaten, PJJ-nya per kabupaten lagi disentuh, teman-teman Kukar itu pasti akan setidaknya juga akan tersentuh. Mudah-mudahan nanti teman-teman di seksi Diklat Tenaga Administrasi bisa membagi kuotanya sesuai dengan ketentuan. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang mau ditanyakan chat saja nggak apa-apa sambil jalan. Silakan, saya sambil baca ya. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, saat proses input terjadi kesalahan yang berakibat calon peserta mengundurkan diri bagaimana? Apakah pengunduran calon peserta tersebut dibolehkan? Baik. Baik Bapak dan Ibu, siapa pertanyaan yang nanya siapa? Harlinda ya? Ada pertanyaan kalau terjadi pengunduran diri, sebenarnya sangat dihindari Bapak dan Ibu, sangat dihindari terjadinya pengunduran diri kalau sudah terpanggil gitu ya. Tapi kalau pengunduran diri itu sebelum kegiatan berjalan ya tidak masalah sebenarnya. Yang sangat kita jaga itu jangan sampai diklat berjalan peserta mundur, itu yang sangat kami tidak bisa gimana ya, itu akan melalui proses yang luar biasa. Karena kami juga pada saat diaudit akan dipertanyakan. Kenapa peserta jadi mundur pada saat sudah melaksanakan kegiatan? Tapi kalau ketidakbisaan menginput itu sebenarnya kan bisa disiasati dari awal gitu. Bagaimana bisa terjadi begitu. Jadi kalau ada pengunduran peserta itu dalam proses pelaksanaan diklat sangat dihindari Bapak dan Ibu ya. Baik, ada pertanyaan yang lain kalian? Tidak ada. Tidak ada. Silakan Bu, kalau ada yang ditanyakan. Gak ada ya, boleh silakan tulis saja di chatting nggak apa-apa, di chatting terus cantumkannya mau ditanyakan apa, nggak apa-apa. Baik, saya boleh lanjut dulu. Kalau sambil jalan nggak apa-apa, silakan. Lanjut saja. Ini Bapak dan Ibu di pasal 11 di dalam penyelenggaraan sebuah pelatihan, Balai Diklat itu tidak ujuk-ujuk begitu saja ada gitu ya. Kami melaksanakan sebuah kegiatan kayak contoh ini tata naskah dinas nih. Itu tidak begitu saja ujuk-ujuk ada begitu. Ini ada proses.
Ada proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan kenapa kami harus menentukan tata naskah dinas diselenggarakan gitu. Masalah lokasi itu, masalah lokasi salah satunya adalah dari hasil analisis kebutuhan diklat. Di dalam perencanaan itu ada di sana disebut dengan analisis kebutuhan diklat. Jadi kami melihat berdasarkan analisanya bahwa tata naskah dinas ini memang diperlukan bagi daerah untuk dilaksanakan. Di dalam perencanaan, pelaksanaan sebuah diklat itu termasuk penentuan sentuhannya kemana. Apakah itu ASN di Kemenak, apakah hanya khusus sentuhannya di sekolah. Karena kalau pada saat bicara tentang diklat administrasi, tentu kita akan bicara kepada manajemennya begitu. Ini ada di perencanaan. Tadi saya katakan di awal bahwa tujuan akhir dari sebuah diklat adalah tercapainya meningkatnya pengetahuan, meningkatnya keterampilan, dan meningkatnya sikap. Adanya perubahan sikap. Di sini Bapak dan Ibu tadi saya katakan, kalau perencanaannya tidak baik, walaupun prosesnya baik, maka hasilnya juga belum tentu baik. Oleh karena itu tahapan dari sebuah diklat ini harus benar-benar menjadi perhatian kita. Perencanaannya harus baik, pelaksanaannya harus baik, dan outputnya tentu kita berharap baik. Outcome-nya kita berharap baik. Di dalam sebuah perencanaan ini masuk ada AKD di sini. Di sini ditentukan pesertanya siapa, ditentukan siapa narasumbernya, kapan dilaksanakan, tempatnya di mana, bentuknya bagaimana. Ini di perencanaan awal yang kami susun. Pelaksanaan demikian juga. Pelaksanaannya mau dilaksanakan dalam bentuk diklat pelatihannya bagaimana? Adanya di sini. Apakah akan dilaksanakan secara konvensional, tatap muka, reguler, datang ke balai diklat, ataukah mau dilaksanakan dengan pola DDWK, apakah mau dilaksanakan dengan pola PJJ seperti sekarang, apakah mau dilaksanakan dengan pola diklat kerjasama. Ini di sini pelaksanaannya. Jadi proses sebuah diklat itu sebenarnya tidak pernah dan tidak boleh lepas dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan akhir. Pelaporan di sini akan terlihat nanti outputnya bagaimana. Ada pemantauan dan evaluasi, dan yang ketiga pelaporan. Terakhir pelaporan. Di poin 3, pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi ini bisa dilakukan di awal kegiatan, bisa dilakukan di pertengahan kegiatan, bisa dilakukan di akhir kegiatan. Penilaian yang dilakukan oleh panitia itu masuk bagian dari evaluasi. Pemantauan bisa dilakukan pada saat proses kegiatan berjalan, itu bisa dilakukan. Evaluasi kami bisa datang ke lapangan. Tujuan akhirnya apa? Di evaluasi kami akan melihat ada perubahan tidak, gitu lah. Ada perubahan pengetahuan nggak? Ada meningkat pengetahuan nggak? Ada perubahan nggak terhadap keterampilan peserta tadi? Ada perubahan nggak terhadap sikap dari peserta tadi? Ini ada yang di pemantauan dan evaluasi. Pelaporan, maka untuk mempertanggungjawabkan anggaran tentu wajib kami membuat laporan. Laporan tentu berkaitan dengan pelaporan pelaksanaan dari sebuah kegiatan. Ini wajib kami buat. Komponen A sampai D ini wajib kami laksanakan dalam menyelenggarakan satu kegiatan diklat. Nanti karena kegiatan ini milik seksi diklat tenaga administrasi, maka seksi diklat tenaga administrasi wajib membuat laporan tentang pelaksanaan diklat. Pada saat dilakukan audit oleh Itjen, maka pelaporan inilah yang menjadi dasar Itjen melakukan audit. Daftar hadir peserta akan ada masuk di sini nanti. Bahan ajar juga akan masuk di sini nanti. Di pelaporan ini akan terbaca semua aktivitas peserta. Akan terbaca semua aktivitas penyelenggaraan, termasuk penganggaran yang ada di dalam kegiatan. Baik Pak Rian, silakan lanjut Pak. Bapak dan Ibu, ini di pasal 13 sudah disebutkan bahwa pelaksanaan di dalam sebuah kegiatan
atau saya kembali ke awal dulu, ke PMA 59. Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin atau Balai Diklat Keagamaan itu terdiri dari 14 balai. 14 balai itu kami berada di posisi eselon 3 Bapak dan Ibu. Nah, eselon 2 kami itu adalah Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Eselon 1 kami adalah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Nah, ini ada turunan, ada tanggung jawab yang harus diselenggarakan bersama. Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin secara teknis itu bertanggung jawab kepada 2 pusdiklat, yaitu Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan dan Pusdiklat Tenaga Administrasi. Secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretariat Badan Litbang dan Diklat. Ini yang Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin adalah OPT yang bertanggung jawab langsung secara teknis kepada Pusdiklat, secara administrasi bertanggung jawab kepada Badan Litbang dan Diklat. Di pasal 13 dari PMA 19 tahun 2020 disebutkan Badan Litbang dan Diklat bertanggung jawab dan berwenang menyelenggarakan pelatihan SDM. Kenapa Badan Litbang yang bertanggung jawab? Diturun ke bawah. Penyelenggaraan pelatihannya semuanya dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan. Nah, ini. Jadi yang berhak menyelenggarakan itu penyelenggaraan pelatihan SDM adalah Badan Litbang. Nanti akan saya jelaskan di bawah kenapa jadi Badan Litbang yang bertanggung jawab. Karena tadi saya katakan bahwa Badan Litbang dan Diklat adalah eselon 1 yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelatihan SDM di lingkungan Kementerian Agama. Lalu penyelenggaranya siapa? Penyelenggaranya ada 3. Pusdiklat Tenaga Administrasi, Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, dan Balai Diklat Keagamaan. Pusdiklat Tenaga Administrasi cuma 1. Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan cuma 1. Balai Diklat itu ada 14 balai. 14 balai itu semua menyelenggarakan, salah satunya menyelenggarakan tusi dari Badan Litbang dan Diklat, yaitu menyelenggarakan pelatihan SDM. Baik, Bapak dan Ibu silakan dilanjut, Rian. Ini pasal 14. Pusdiklat Tenaga Administrasi semuanya dimaksud pada pasal 13 tadi melaksanakan kepemimpinan tadi tingkat nasional tingkat 2. Ini sekarang sedang kalaupun boleh melaksanakan maka dia harus izin lembaga administrasi negara. Pelatihan kepemimpinan administrator, pelatihan fungsional tenaga administrasi, dan sebagainya. Pelatihan kepemimpinan administrator ini di eselon 3-nya, pelatihan fungsional tenaga administrasi. Nah, lalu bagaimana dengan dengan Balai Diklat? Nanti kita masuk ke Balai Diklat. Oke, lanjut Pak Rian. 14. Ini Pusdiklat Tenaga Teknis. Oke, silakan dilanjut saja. Nah, ini ke Balai Diklat Bapak dan Ibu. Di pasal 14 Balai Diklat Keagamaan itu boleh melaksanakan, kewenangannya melaksanakan diklat adalah pertama adalah pelatihan dasar. Yang kedua pelatihan kepemimpinan pengawas. Dulu disebut dengan Diklat PIM 4. Tapi hanya berkaitan dengan pejabat eselon 4, ini yang di poin 2. Poin B. Pelatihan teknis administrasi untuk SDM pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Ini yang sekarang kita laksanakan. Pelatihan teknis administrasi untuk SDM pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Pelatihan jabatan fungsional pendidikan dan atau keagamaan berjenjang tingkat pertama dan muda. Ini tusinya ada di seksi Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Poin D. Pelatihan teknis substantif tenaga pendidikan dan keagamaan juga adanya di seksi Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Poin E. Pelatihan teknis substantif tenaga dan keagamaan berjenjang pertama dan dasar. A. Pelatihan dasar, pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis administrasi untuk SDM, ini yang diselenggarakan oleh seksi Diklat Tenaga Administrasi. Seperti yang sekarang kita berjalan, itu adalah pelatihan teknis administrasi untuk SDM pada kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Ini yang kita laksanakan sekarang. Baik, Bapak dan Ibu, silakan Pak Aryan. Ini tadi konteksnya kita kembali, Balai Diklat Keagamaan dapat melaksanakan pelatihan yang menjadi kewenangan Pusdiklat
setelah mendapatkan persetujuan atau mendapat penugasan dari Kepala Pusdiklat. Ini ada diklat-diklat yang menjadi kewenangan dari Pusdiklat. Tadi saya tidak sengaja tidak membahas tentang Pusdiklat. Tetapi contoh saja misalnya kita menyelenggarakan diklat pembentukan calon pengawas. Melaksanakan diklat pembentukan calon kepala madrasah. Nah ini terus kita melaksanakan diklat pembentukan atau pembentukan awal ya. Ini pembentukan awal arsiparis, pustakawan, apalagi ya, kehumasan. Pembentukan awal itu menjadi kewenangan Pusdiklat. Balai Diklat tidak memiliki kewenangan melaksanakan itu. Nah, namun Balai Diklat boleh menyelenggarakan selama bisa mendapatkan persetujuan dari Pusdiklat. Kita berkirim surat meminta rekomendasi untuk bisa menyelenggarakan kegiatan yang menjadi kewenangan Pusdiklat. Biasanya kemarin kita menyelenggarakan sekarang nih, ada keinginan dari beberapa daerah kami untuk menyelenggarakan diklat pembentukan calon pengawas. Itu seyogianya Balai Diklat tidak boleh menyelenggarakan selama tidak mendapatkan persetujuan dari Kepala Pusdiklat. Nah, ini kondisinya. Dalam hal tidak tersedia program pelatihan, Balai Diklat Keagamaan dapat mengusulkan pelaksanaan pelatihan bagi pegawai yang berada di wilayah kerjanya kepada Balai Diklat Keagamaan lain. Oke, artinya ada kerjasama antar Balai Diklat. Yang ketiga, Pusdiklat dapat melaksanakan pelatihan yang menjadi kewenangan Balai Diklat apabila jumlah calon peserta di Balai Diklat Keagamaan tersebut kurang dari 20 orang. Bagaimana ceritanya begini gitu ya. Kalau satu daerah itu ternyata kurang, Balai Diklat katakan ingin melaksanakan diklat tata naskah. Ternyata pesertanya cuma kurang dari 20. Gitu. Lalu itu akan diambil alih, bisa diambil alih oleh Pusdiklat, akan melibatkan daerah lain sebagai peserta. Lalu sifatnya akan berubah menjadi sifatnya secara nasional. Bukan lagi menjadi kewenangan Balai Diklat Keagamaan, tetapi akan berubah menjadi boleh dilaksanakan oleh Pusdiklat, tapi sudah bersifat nasional. Ini yang ada kelonggaran yang dimiliki oleh Pusdiklat. Baik, Pak Rian. Baik, Bapak dan Ibu, ini Ibu Endah. Ibu Endah tugasnya di bukaan dari mana ya? Ibu Endah di Mankukar. Ya, dari Mankukar, Pak. Dari Mankukar. Ibu sebagai tugas tambahan Ibu pengelola perpustakaan. Saya kepala perpustakaannya, Pak. Oke, sekarang kepala perpustakaan tugasnya Bu ya? Nggih. Ibu Tapi staf TU juga. Ibu belum memiliki sertifikat sebagai kepala perpustakaan? Sudah ada, Pak. Oh, sudah ada. Nggih. Berarti kalau sudah ada itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Tetapi untuk perpustakaan, saya pernah kontak Ibu dengan Pak Kasipenmat terakhir. Itu ingin dilaksanakan diklat kerjasama bicara tentang pengelola perpustakaan, Ibu. Oh, nggih. Jadi kami sudah kemarin pada saat masih saya lupa ini, Pak Muhtar ya? Pak Muhtar yang baru ya Bu ya? Nggih, yang baru. Yang dulu siapa? Pak Sape. Ayo. Pak Samuri. Masa Kasipenmatnya lupa? Ulun kan di sekolahan, Pak. Ibu Eka, mana Eka nih? Pak Haji Ihsan, Pak. Bapak Ihsan. Nggih. Ya, saya udah bicara dengan Pak Sekarang Bu Ihsan. Haji Hartati. Sekarang siapa yang pegang? Bu Haji Hartati, Pak. Bu Jati. Terus Haji Pak Hartati. ini, Pak Muhtar? Pak Kepala, Muhtar, Pak. Kepala Kemenak, Pak. Sudah jadi kepala Pak Muhtar. Nggih, Kepala Kemenak Nah, tukar. kemarin dengan Pak Ihsan, itu sudah ada pembicaraan untuk melakukan diklat kerjasama tentang pengelola perpustakaan, Bu Endah. Nanti akan kita tindak lanjuti dengan Ibu Hartati. Kemarin dengan Pak Muhtar, terakhir saya telepon dengan Pak Muhtar, beliau masih ingin melaksanakan diklat kepala madrasah. Masih ada satu angkatan diklat kepala madrasah, karena masih banyak kepala madrasah di wilayah Kukar yang belum memiliki sertifikat diklat kepala madrasah.
Nah ini sangat berdampak nanti pada saat penandatanganan BOS dan lain-lain. Nanti kalau yang berkaitan dengan perpustakaan, nanti saya akan coba kontak Ibu kasih penmatnya. Oh iya, terima Iya kasih nanti Pak ya. salah. Iya Ibu. Iya. Boleh. Silakan kalau ada yang mau, silakan di chatting tanya aja sekalian nggak apa-apa. Baik, kalau mau dilanjut saya coba lanjut. Silakan nanti di ini aja nggak apa-apa. Baik lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu tadi yang saya katakan, kalau Kukar ini sangat luar biasa. Saya sangat menyampaikan apresiasi kepada teman-teman di Kukar, kepada pejabat-pejabat di Kukar. Kami udah 2 kali datang di Kukar dan ini mau yang ketiga kalau tidak salah untuk diklat kepala madrasah. Terakhir kemarin disebutkan oleh Pak Isan, beliau menyatakan ingin melaksanakan diklat tentang pengelola perpustakaan. Nah ini siogianya ini juga ditindaklanjuti setelah mengikuti diklat tata naskah, ditindaklanjuti dengan diklat yang berkaitan dengan pelatihan yang berkaitan dengan kearsipan misalnya gitu. Tentang bagaimana melakukan penyiangan terhadap berkas yang ada, bagaimana melakukan apa istilahnya Pak Sarkani? Penyiangan ya, penyusutan dari arsip yang ada. Kalau wilayah Kalimantan Tengah, Kapuas itu sudah bekerja sama dengan Balai melakukan penyusutan arsip inaktif ya. Arsip inaktif yang ada di Kemenak. Nah ini sebenarnya bisa ditindaklanjuti Bapak dan Ibu. Lalu Pusdiklat atau Balai Diklat Keagamaan dapat bekerja sama melaksanakan pelatihan dengan kementerian, lembaga perguruan tinggi, pemerintah daerah atau lembaga swasta baik di dalam maupun luar negeri. Salah satu yang sudah kami lakukan kegiatan dengan Kukar adalah diklat tentang kepala madrasah. Ini yang terjadi di Kukar. Acuannya adalah kepada surat keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat nomor 46 itu tahun 2019. Itu acuan kami. Dan itu Kukar sangat luar biasa. Kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan di Kukar. Beliau di sana sangat intens untuk memajukan kompetensi dari ASN di wilayah Kukar. Luar biasa nih Kukar. Saya masih terhutang satu kegiatan dengan Kukar karena janjinya kami akan melakukan diklat kepala madrasah lagi dengan Kukar. Namun begitu masuk adanya pandemi COVID ini akhirnya itu terstop. Tapi terakhir saya komunikasi dengan Pak Muhtar, saya komunikasi terakhir itu akan kita laksanakan secara online. Akan kita laksanakan secara online berkaitan dengan diklat kepala madrasah. Mudah-mudahan nanti yang berkaitan dengan perpustakaan, Ibu, kami akan bisa melaksanakan juga di Kutai Kartanegara. Amin, amin, amin. Makasih banyak Pak. Amin. Silakan dilanjut. Ini Bapak dan Ibu, tenaga pelatihan terdiri dari tenaga pengajar, pengelola pelatihan, dan penyelenggara pelatihan. Tenaga pengajar kami rata-rata semua sudah melakukan TOT. Jadi pada saat yang bersangkutan kami tunjuk untuk melaksanakan sebuah pelatihan, tentu pengajar itu sudah memiliki kompetensi yang diharapkan. Mereka pada dasarnya sudah diikutkan di dalam TOT yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang. Lalu ada pengelola pelatihan dan ada penyelenggara pelatihan. Semua pengelola pelatihan, penyelenggara pelatihan, semua sudah memiliki sertifikat tentang TOC, Training of Course, dan yang pengelola, sebagian juga penyelenggara, itu sudah mengikuti MOT. Jadi pada dasarnya kami dalam menurunkan satu tim dalam sebuah kegiatan diklat, itu kami berani menjamin. Panitia kami sudah mengikuti MOT, panitia kami sudah mengikuti TOC. Tenaga pengajar kami sudah sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan untuk memberikan materi. Tenaga pengajar sebenarnya dimaksud meliputi widya suara, pakar, praktisi, dan narasumber yang memiliki kompetensi. Lalu saya tidak masuk ke dalam materi inti. Kenapa? Karena saya bukan widya suara. Ranahnya saya berbeda. Jadi saya tidak boleh masuk ke ranahnya ke materi inti. Materi inti itu harus dipegang oleh widya suara
dipegang oleh pakar atau praktisi atau narasumber yang memiliki kompetensi. Ini yang juga harus dibedakan. Kami kalau pada saat bicara tentang kebijakan tentang penyelenggaraan pelatihan, maka itu include atau ex officio berkaitan dengan tugas kami. Lalu pengelola pelatihan yang dimaksud meliputi jabatan pimpinan tinggi, administrator pengawas pada lembaga pelatihan. Nah, pejabat kami di eselon 4, 3, 4 semua sudah mengikuti MOT. Jadi Balai Diklat Keagamaan pada dasarnya pada saat dilakukan akreditasi itu memenuhi syarat minimal dari pengelola pelatihan, penyelenggara diklat kami, penyelenggara pelatihan kami semua sudah mengikuti TOC. Ini rasanya sudah tidak ada lagi, habis semua ya saya. Semua sudah habis mengikuti TOC. Jadi pada dasarnya Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin ini dikelola oleh tenaga pengajar yang memiliki kompetensi di bidangnya, pengelola pelatihan yang sudah memiliki SIM sebagai pengelola pelatihan, dan penyelenggara pelatihan yang pada dasarnya juga sudah memiliki kewenangan untuk menjadi seorang panitia. Nah ini semua itu dibuktikan dengan satu sertifikat. Yang pertama sertifikat tentang TOT-nya, yang kedua pengelola pelatihan itu dengan MOT-nya, yang ketiga penyelenggara pelatihan itu dengan sertifikat TOC-nya. Tapi di penyelenggara pelatihan juga boleh mengikuti MOT. Ini kondisi Balai Diklat kita sekarang. Dan saya sangat berbangga karena saya dikelilingi oleh orang-orang hebat di lingkungan saya. Mereka penyelenggara pelatihan kami semua sudah TOC, artinya kami bisa terukur tugas mereka. Mereka menyelenggarakan tidak main-main, mereka menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian juga dengan pengelola pelatihan yang ada. Demikian juga dengan narasumber kami. Satu hal juga yang perlu kami informasikan bahwa tenaga pengajar, pengelola pelatihan dan penyelenggara pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin khususnya, itu kami secara rutin, secara berkala kami melakukan diseminasi. Kami melakukan penularan, teman-teman menularkan ilmunya kepada teman-teman yang lain. Bertukar ilmu, saling mentransfer ilmu, dan ini rencana kami malah nanti tanggal 4 itu kami akan melakukan BIMTEK gitu ya. Kami akan melakukan BIMTEK lagi, penyegaran istilahnya, penyegaran kepada teman-teman kita untuk penyelenggaraan pelatihan jarak jauh. Ini rencana kami laksanakan di tanggal 4 nanti, dan itu diselenggarakan dengan kami berikan kesempatan kepada teman-teman siapa yang pengen melakukan diseminasi. Siapa yang ingin memberikan bimbingan kepada teman-temannya yang lain. Jadi kami secara berkala terus mendiklat diri kami juga secara berkala terus meningkatkan wawasan kami tentang tusi kami, berkaitan dengan tusi kami itu pendidikan dan pelatihan. Baik Pak Rian. Ini Bapak dan Ibu, banyak sekali sebenarnya tentang pelatihan ini, tetapi ada beberapa yang bisa kita laksanakan, ada yang tidak bisa kita laksanakan. Yang biasa kita laksanakan sesuai dengan paradigma kediklatan, kita melaksanakan kegiatan klasikal dan non klasikal. Klasikal sekarang sudah belum bisa kita laksanakan karena adanya pandemi COVID ini, sehingga kita tidak bisa melaksanakan klasikal. Klasikal itu biasanya kita laksanakan yang diklat secara konvensional, tatap muka, datang ke Balai Diklat reguler, lalu didiklat di Balai Diklat. Atau kami datang ke daerah, melaksanakan di DWK di daerah, tatap muka di daerah. Nah, kalau sedengan adanya kasus corona ini, maka seluruh kegiatan kami laksanakan non-klasikal. Ini paradigma yang berjalan sekarang. Saya tidak, kalau yang lain banyak sekali sebenarnya. Banyak sekali kegiatannya. Lalu mungkin timbul satu pertanyaan. Kegiatan yang kami laksanakan dengan pola PJJ ini ada acuannya enggak? Iya, ada acuannya Bapak dan Ibu. Acuannya adalah peraturan Kepala Alam nomor 8 tahun 2018. Itu tentang e-learning. Terus dari Pusdiklat juga keluar peraturan. Kalau di Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan itu nomornya saya lupa.
A888 kalau tidak salah, tentang ketentuan pelaksanaan diklat e-learning. Jadi yang sekarang kita laksanakan kita non klasikal. Ini karena kondisi. Ya mudah-mudahan di tahun 2021 kita bisa menyelenggarakan kegiatan dengan tatap muka. Sehingga banyak sih evaluasi dari teman-teman bahwa pertemuan secara klasikal itu akan lebih efektif katanya. Tapi sebenarnya pada dasarnya sama saja. Sama kalau kita sama-sama mengikuti sesuai dengan koridor yang berlaku. Baik, Pak Rian, masih ada? Ini Bapak dan Ibu, peserta yang lulus, dinyatakan lulus suatu pelatihan diberikan surat tanda tamat pelatihan. Pelatihan yang tidak lulus diberikan surat keterangan telah mengikuti pelatihan. Nah ini kalau yang sekarang tidak ada ya, pasalkan ya. Ada lulus dan tidak lulus tidak ada ya. Nah, berarti nanti mungkin akan diberikan sertifikat gitu ya. Ada ketentuan lain, ketentuan mengenai surat tanda tamat pelatihan, surat keterangan telah mengikuti pelatihan, dan sertifikat. Nah ini, setiap peserta pelatihan yang telah selesai mengikuti pelatihan yang tidak memerlukan ujian diberikan sertifikat. Ya, nih. Nah ini ya Bapak Ibu, sertifikat ini sebagai salah satu bukti bahwa Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan pelatihan. Di sini akan terlihat nih Bu, Bapak. Akan terlihat kalau di pelatihan itu ada ujian dan peserta dinyatakan lulus, maka dia akan mendapatkan surat tanda tamat pelatihan. Tinggal membedakan Ibu nanti, Bapak. Kalau tidak lulus, maka dia akan mendapatkan surat keterangan telah mengikuti pelatihan. Kayak kemarin kami melaksanakan diklat di Kukar tentang diklat kerjasama kepala madrasah, itu bicaranya adalah lulus dan tidak lulus. Nah, tapi alhamdulillah Kukar semua 2 angkatan yang kita laksanakan ternyata dinyatakan lulus. Nah, ini luar biasa. Kalau tidak lulus bisa dilihat nanti dari sertifikat dia gitu lah. Tapi harus diketahui juga di sana ada ujiannya atau tidak sih gitu lah. Nah, kayak sekarang berjalan, diklat ASN yang sekarang berjalan tentang tata naskah dinas itu tidak ada ujian kan? Maka itu dia akan diberikan sertifikat. Jadi bukan STTPP, tetapi bahasanya adalah sertifikat. Baik, silakan Pak Rian. Ini pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk mengukur pencapaian program, hasil dan dampak pelatihan. Evaluasi ini bisa dilaksanakan secara internal oleh Pusdiklat maupun Balai Diklat Keagamaan. Nah, evaluasi di dalam teori evaluasi bisa dilaksanakan pada saat awal, saat proses maupun saat akhir kegiatan. Pada saat terjadi pelaksanaan sebuah kegiatan boleh dilakukan evaluasi. Nah, ini ketentuan yang ada. Juga kita tidak mengabaikan teori dari evaluasi itu sendiri. Selain melaksanakan pemantauan dan evaluasi internal, ini oleh Pusdiklat dan Balai Diklat. Pusdiklat melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepada Balai Diklat. Instansi pembina pelatihan, instansi pembina jabatan fungsional dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepada Pusdiklat atau Balai Diklat Keagamaan setelah berkoordinasi dengan Pusdiklat. Nah, ini konteksnya adalah antara Balai dengan Pusdiklat, kami tidak boleh putus koordinasi. Tadi di awal saya katakan bahwa Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin secara teknis itu bertanggung jawab kepada Pusdiklat. Bertanggung jawab kepada 2 Pusdiklat. Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Secara administrasi bertanggung jawabnya adalah kepada Badan Litbang dan Diklat. Dalam hal ini adalah Sekretariat Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Baik Pak Rian. Ini Bapak dan Ibu, Pusdiklat melakukan penjaminan mutu pelatihan. Penjaminan mutu pelatihan yang dimaksud pada S1 meliputi proses identifikasi kebutuhan pelatihan, perencanaan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan dan evaluasi. Di sini saya sebutkan tadi ada perencanaan, ada penyelenggaraan, ada monep di sana, ada pelaporan di sana. Itu akan menjadi bahan kami dalam melakukan penjaminan mutu. Di Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan dengan SK Kaban nomor 61 itu ada disebut dengan penjaminan mutu. Nah, penjaminan mutu dari seksi Diklat Tenaga Administrasi itu dengan ketentuan dari Pusdiklat Tenaga Administrasi sendiri. Bagaimana diidentifikasi kebutuhan pelatihannya, bagaimana perencanaannya,
bagaimana penyelenggaraannya, dan bagaimana evaluasinya. Lalu itu akan keluar satu nilai nanti, penjaminan mutu ini. Nah, penjaminan mutu di seksi diklat tenaga administrasi, sementara ini sentuhannya hanya ke diklat PIM, atau dalam hal tadi saya sebutkan diklat kepemimpinan tentang kepengawasan, dan diklat tentang latihan dasar. Baru 2 yang dilakukan penjaminan mutu. Pelatihan yang lain belum tersentuh. Belum tersentuh karena itu harus melibatkan tenaga pembinanya. Silakan Pak. Ini pendanaan. Nah ini Bapak dan Ibu, tahun 2021 itu terjadi peningkatan kami di anggaran kami. Terjadi peningkatan di dalam anggaran yang diturunkan dari pusat. Tahun 2019 hanya berkisar 21 miliar, terjadi penurunan setelah adanya COVID-19 menjadi 18 miliar. Sekarang di tahun 2021 itu sudah terperut satu angka, mudah-mudahan tidak terjadi perubahan, mudah-mudahan tidak terjadi pemotongan anggaran. Anggaran kami sementara sudah diperut mencapai kurang lebih 25 miliar. Nah ini sentuhannya akan terbagi. Ada yang berkaitan dengan diklat administrasi, ada yang berkaitan dengan diklat tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. Di satu sisi harus membiayai operasional perkantoran, dukungan manajemen. Ada gaji, ada tukin, di situ tersendiri angkanya. Ada pemeliharaan. Nah ini belum lagi kalau ada belanja modal. Belanja modal juga ada di tahun 2021. Nah ini anggaran yang berkaitan dengan sumber kegiatan dari sebuah pelatihan. Bisa dari APBN, bisa dari APBD, dan bisa sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin C, inilah yang kami kemarin lakukan kerjasama dengan Kutai Kartanegara. Sumber dananya mandiri dari peserta. Lalu kami melakukan MOU dengan lembaga. Lembaganya dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur. Itu yang kami lakukan di Kutai Kartanegara maksud saya. Sumber dananya dari mana? Sumber dananya dari mandiri peserta atau dari Kemenak. Ini yang poin C. Ya. Kalau poin A sudah jelas. Poin B, kita hampir tidak pernah melakukan kegiatan anggaran dengan anggaran belanja APBD, hampir tidak pernah. Tapi A dan C ini sudah sering dilaksanakan. Nah ini tadi beberapa daerah juga sudah melakukan hubungan via telepon, minta dilaksanakan kegiatan di daerahnya dengan sumber dana mandiri. Silakan. Nih di akhir. Dengan berlakunya PMA 19 tahun 2020, maka Peraturan Menteri Agama Nomor 75 tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku. Di sini maka akan kita ikuti segala ketentuan di dalam PMA 19, maka tidak dikenal lagi istilah diklat, tapi yang dikenal adalah pelatihan. Makanya sekarang sebutannya bukan lagi dulu DJJ, diklat jarak jauh, sekarang disebut dengan PJJ, yaitu pelatihan jarak jauh. Ini Bapak dan Ibu, saya sudah sampai di penghujung. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan dibuka, Rian. Silakan Bu, Bapaknya ada yang ingin ditanyakan atau di chatting? Silakan kalau ada yang mau chatting. Di chatting boleh, kalau mau tanya langsung silakan. Ada berapa partisipannya? Assalamualaikum. Oh ya. Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan atau mau siap-siap masak-masak atau ada yang mau sudah kembali ke daerahnya ini? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Sudarto. Kami mau tanya Pak, sebelum Corona kemarin, kami dapat panggilan capacity building di Balikpapan, itu gimana tindak lanjutnya itu Pak? Silakan Pak. Itu capacity building Pak ya? Ya, dari itu kan Baik ada Bapak. Iya betul Bapak, betul. Kami baru saja melakukan, baik Pak Sudarto, benar. Kami rencananya melakukan capacity building di Balikpapan kemarin Pak.
Ya. Ya Pak ya, benar ya. Rencana di Balikpapan. Tapi 4 hari Pak sebelum kita melakukan kegiatan, kami mendapatkan informasi Balikpapan zona merah. Nah itu akhirnya kita membatalkan kegiatan di Balikpapan. Kurang lebih 2 hari, 3 hari yang lalu kami rapat Pak. 3 hari yang lalu kami melakukan rapat, kami ingin kembali ke Balikpapan melaksanakan capacity building. Lagi-lagi posisinya adalah zona merah dan kami tidak para IO-nya tidak mendapatkan izin dari gugus tugas COVID di Balikpapan karena kondisi Balikpapan. Ada satu dampak Pak yang perlu juga kami informasikan bahwa kami sudah membayar biaya dengan IO dan hotel itu kurang lebih 20 juta ya. Kurang lebih 20 juta Pak sudah kita keluarkan. Teman-teman tiket juga ya. Tiket pesawat juga sudah kita keluarkan Pak. Dan ternyata kita tidak bisa melaksanakan di Balikpapan. Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan CB di Balikpapan itu kita batalkan. Dan berarti kepesertaan Pak Sudarto dengan memohon maaf kami itu juga kita batalkan. Lalu saat ini tim kami berada di Tanah Bumbu Pak. Saat ini tim kami sedang melakukan advance di Tanah Bumbu untuk mencek kesiapan Tanah Bumbu kita tempati sebagai tempat capacity building. Nah, akhirnya kami mengambil keputusan bahwa tidak ada peserta lain di luar Kalimantan selain Kalimantan Selatan. Karena tadi Pak berkaitan dengan COVID tadi. Kalau Pak Sudarto datang ke Banjarmasin ternyata dapat dampak di sini kan kasihan Pak ya. Oleh karena itu kami mengambil keputusan pesertanya internal balai plus kemenak terdekat di Tanah Bumbu. Sekarang ini belum balik nih Pak. Ada 3 orang yang melakukan advance di Tanah Bumbu. Jadi itu kita batalkan Pak. Oke, silakan. Kalau yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Ini Bapak bertanya nih. Yo. Ini tadi katanya ada pelatihan-pelatihan untuk tenaga administrasi kita di kementerian. Kira-kira adakah bocoran apa saja? Contohnya. Saya buka aja dulu ininya bentar. Ini kan yang selama ini berjalan tentang penyuluh, guru-guru, tenaga administrasi, naskah dinas seperti ini. Kalau tahun depan itu adakah bocorannya Pak? Apa saja pelatihannya? Siap. Bentar. Ada. Jadi untuk tahun depan, sentuhan kita ke depan itu adalah khususnya memang ASN. Jadi ASN untuk administrasi ya. Administrasinya mereka tinggal mengolah. Sentuhannya kemana tapi adalah jelas sentuhannya kepada ASN. ASN di Kemenak. Tidak guru, tidak petugas keagamaan. Lalu sentuhannya mereka yang ingin bahasanya di sana adalah berwawasan keagamaan yang moderat. Nanti bentuknya apa, nama diklatnya apa itu masih disusun di teman-teman seksi di ketenaga administrasi, tapi sentuhannya adalah ASN. Jadi bisa itu semua gitu lah. Tidak keagamaan, tapi keagamaan tersendiri. Saya kayak keagamaan tersendiri, pendidikan tersendiri, khusus ASN ini banyak sekali. Terjadi peningkatan kurang lebih 50 angkatan untuk PJJ-nya. Emang Kokar mau ditempati berapa angkatan tuh, Kak? Sudah banyak-banyaknya harusnya, Pak. Soalnya pegawai kita, Pak. Kembali lagi, Mbak. Mereka. Emang mau banyak di situ? Kembali lagi. Mau. Pegawainya 300 lebih, 400-an. Yang ASN-nya 400-an? Ya, 400-an untuk di Kukar. 435. Itu selain guru dan tenaga keagamaan? Seluruhnya sih, Pak. Ya enggak, seharusnya dibedakan dulu. Yang keagamaan dan pendidikan dibedakan karena sentuhannya hanya ke ASN. Ke ASN non guru, non keagamaan. Oh gitu. Yang keagamaan penyuluh dan penghulu itu tersendiri nanti.
terus yang pendidikan juga tersendiri, terus yang khusus sentuhannya kepada ASN, yang non guru, non keagamaan itu tersendiri. Kurang lebih 50 angkatan tuh. 50 angkatan banyak juga Pak lah. Iya. Nah, Allah itu. tuh. Baik. Kami Nanti emang silakan kalau memang ada usul, kalau ada usul dari Kukar yang bau-baunya berwawasan keagamaan yang moderat, silakan usulkan ke Balai Diklat. Nama diklatnya apa mau? Bahasanya itu berwawasan keagamaan yang moderat, khusus ASN. khusus ASN. Ya. Kemarin ada usul Pak itu Pak. Apaan? Ada beberapa 7 item kalau tidak salah itu kami usulkan ke balai melalui KTU kami kemarin. Sudah ada tuh. Cuman ulun lupa, nanti ada di dalam komputer. Ya udah, nanti di-share ya. Kak, nanti di-share lagi aja nama diklat apa yang mau di ini kita cek ulang ya. Eka silakan share ulang. Nanti kita lihat sentuhannya kemana. Oke, insya Allah Pak. Baik, silakan. Masih ada yang lain? Bapak ada lagi? Oke, cukup. Sudah. Cukup Bapak dan Ibu. Kayaknya ada yang mau pulang kampung nih, ada yang sudah mau lebaran nih. Masak Pak untuk besok. Waduh, makannya di pinggir sungai. Kak, di pinggir sungai aja Kak, masaknya Kak. Persiapan buka puasa, Pak. Baik Bapak dan Ibu, peserta yang dirahmati Allah. Tadi itu yang bisa saya sampaikan, itu yang bisa kami sampaikan sebagai berbagi tentang regulasi yang menaungi, memayungi hukum sebagai payung hukum di Balai Diklat. Mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang tepat. Semua semata-mata kita ingin berbagi. Terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada peserta. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Relaan Pak. Terima kasih kepada Kepala Balai yang telah memberikan arahan tentang kebijakan Diklat, tentang kebijakan Diklat, tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Agama, yang beliau juga tidak lepas dari PMA, KMA, dan Perkalan dari Pusdiklat. Semoga ini menghasilkan SDM di lingkungan Kementerian Agama yang apa intinya jadi meningkatkan pengetahuan SK, skill, knowledge, dan attitude kita. Akhir kata kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih. Silakan istirahat Bu, Pak. Oke Pak, makasih. Sampai berjumpa di Zoom yang akan datang. Insya Allah. Siap. Sudah. Iya, Bu, lupa kan Sia, jangan tegang-tegang. Oh iya Pak Ketua, kenapa lambat masuk tadi? Dari mana Pak? Beli sayur. Pak Ketua lagi makan sore. Siapan beli sayur. Persiapan mau hari raya. Wis, buat apa Pak? Ikat sapi. Buat undang. Oh.